Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa menjalani hari-hari selama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah atas hidayah, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berpuasa di siang harinya dan kita mampu menegakkan dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam harinya. Dan juga kita dengan hidayah Allah, kita mampu mengisi waktu-waktu Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita buat puasa? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlapar-lapar di siang hari? Apa hikmah di balik perintah Allah berpuasa? Selain daripada tujuannya adalah agar kita menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hijab atau penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an-nafs, adalah diri kita sendiri. Ini adalah hijab terbesar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan dua orang makhluk. Yang pertama, makhluk yang bernama akal, dan yang kedua makhluk yang bernama nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka akal berkata, "Wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, dan aku ini adalah hambamu." Namun ketika ditanyakan kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Ini adalah menunjukkan kesombongan hawa nafsu, kesombongan merasa dirinya hebat, merasa dia ada, merasa dia memiliki segala-galanya. Maka atas kesombongan nafsu ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa nafsu dengan memasukkannya ke dalam api yang menyala-nyala selama 1000 tahun. Namun ketika dikeluarkan, Allah kembali bertanya, "Wahai nafsu, siapakah aku, siapakah engkau?" Jawaban nafsu tetap sama, "Aku, engkau, engkau." Maka Allah kemudian memasukkan nafsu ini ke dalam sebuah tempat yang sangat dingin. Dingin yang sangat dingin. Kemudian setelah 1000 tahun, nafsu kemudian dikeluarkan. Maka ditanyakan lagi kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku, siapakah engkau?" Jawaban nafsu tetap sama. Nafsu tetap menjawab, "Aku, engkau, engkau." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan siksa yang ketiga, yaitu siksa akan sebuah rasa lapar. Maka nafsu pun kemudian diberikan perasaan lapar. Apa yang terjadi sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nafsu kemudian tidak mampu menahan dirinya. Dia terus berteriak, "Ya lapar, lapar, haus, haus." Nafsu tidak mampu menahan penderitaan ini. Tapi apa boleh buat? Nafsu harus menjalani penderitaan ini selama 1000 tahun.
Maka setelah 1000 tahun nafsu mengalami rasa lapar dan haus, maka dihadapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditanyakanlah kepada nafsu, wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Maka nafsu menjawab, wahai Allah, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah segala-galanya bagi kami, sedangkan kami adalah hambamu yang lemah. Maka sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita petik daripada ini? Bahwa nafsu itu memiliki salah satu sifat yang tercela. Nafsu merasa dirinya ada. Nafsu selalu merasa dirinya hebat. Kemudian di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu yang ada di dalam dirimu itu senantiasa mengajak kamu kepada keburukan. Jadi sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsulah sebenarnya yang mengajak kita berbuat maksiat. Nafsulah senantiasa yang mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsulah kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsulah kita melakukan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsulah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menundukkan hawa nafsu ini agar dia kembali taat, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus dibuat lapar, seperti mana siksaannya dulu ketika sebelum terciptanya Adam alaihissalam. Maka puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana kita menjadi lapar, menahan diri kita dari makan dan minum, membuat kita lapar, membuat kita haus, itu dalam rangka adalah untuk menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan nafsu kita agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nafsu kita menyadari keberadaannya, agar nafsu kita sadar bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi kita mampu untuk menundukkan nafsu kita. Kita mampu untuk melawan segala hawa nafsu kita, segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.